Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami saya hormati di sini para tokoh ulama, tokoh masyarakat serta saudara-saudara sekalian, dan juga yang saya hormati di sini yaitu guru kami Yai Adinana Kurniawan dan juga pengurus Gunung Subuh yaitu Bapak Abdul Aziz. Dan tidak lupa juga kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita, yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh jamaah saudara-saudara. Semoga kita semua yang di sini diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur dan hidup. Amin. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan tausiah tentang lautan jadi tinta dan pohon jadi pena tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, tidak usah pakai lama-lama, saya di sini akan menjelaskan. Dalam kitab Qasais Al-Ummahul Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan, kehususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak akan segampang mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima tobatnya oleh Allah. Kita tidak. Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu kalau Allah ketemu mereka dan terkena najis harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak terkena najis, cukup hilangkan najis itu. Kalau lalu najisnya berat, dicampur dengan air dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia yang Allah buatkan untuk segenap manusia. Kenapa kau jadi umat yang terbaik? Kenapa kau jadi umat yang termulia? Bukan karena sholatmu, ibadahmu, amalmu, ilmu, bukan. Tapi karena saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Maka menjadi kota yang mulia karena maka kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sandalnya Nabi atau Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Baqiyah dijelaskan, sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah atau mubarakahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Mahmadatu Muhammadan bi sidani, walakin bihaga sidani bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Kalian semua duduk di sini mendengarkan kultum tausiah subuh berjamaah.
Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu bersalawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan salawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu dan saya yang butuh dengan bersalawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersalawat, tidak mengagukan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau kemuliaannya lautan jadi tinta, pohon jadi pena digunakan untuk melukis kemuliaannya. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Maka saya dan kalian akan menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Adam saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa saudara-saudara? Para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam Rasul Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang mau memandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam Rasul Nabi Adam. Saudara-saudara, para ulama salaf kita nih, itu kalau dengar aja mereka pasti meletakkan kedua jempolnya ini di langit-langit. Kemudian mereka usap belakang mata mereka sambil berkata, marhaban bi habibi wa qurratu aini. Kenapa saudara-saudara? Dulu Nabi Allah Adam alaihissalam selalu diikuti oleh malaikat. Kemana pun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi kau di belakangku ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada dalam Rasulmu. Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini ke hadapanku ya Allah. Dipindahkan Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang ada di belakang semua berdiri di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini penasaran seperti apa sih bentuknya itu sampai malaikat itu tertarik. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, kalau begitu, tolong pindahkan nur ini di dua bukuku agar aku bisa melihat seperti apa itu. Kita dulu Nabi Muhammad di buku Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam melihat indah nurnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam berkata, marhaban bi habibi wa qurratu aini. Baru beliau ucapkan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan Nabi Allah Adam karena dalam tulis dia terdapat nur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang surbinya Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang surbinya Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih. Allah rubah menjadi seekor domba. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena dalam tulang surbinya Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dan kalian nanti akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena saya dan